Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tauhida Kaila Marwa dari kelas 6C dengan NPM 23106310557. Saya di sini akan memaparkan soal pembahasan, soal esai, dan soal penyelesaian dengan menggunakan RStudio. Oke, langsung saja ke videonya. Oke, langsung saja ke soal pembuktian yang pertama, di mana buktikan bahwa jika A subset dari B, maka PA kurang dari sama dengan PB. Oke, di sini akan dibuktikan bahwa jika A subset dari B, maka semua elemen yang ada di A itu berada di dalam B. Berarti B-nya itu bisa dipecah menjadi dua bagian. Yang pertama itu ada bagian A, dan yang kedua itu ada eh, bagian sisanya bagian sisanya atau ini A dikurangi A dikurangi B, atau bisa juga dapat dinotasikan sebagai eh, berarti B sama dengan, kita pakai ini. Nah, B sama dengan A gabungan dari B dikurangi A, atau atau eh, atau B sama dengan eh, atau B dikurangi A itu sama dengan B diiris oleh A komplement. A komplement, A, A komplement. Oke. Maka maka A maka A irisan dari B per A itu akan sama dengan himpunan. Oke, kita misalkan A-nya itu B B elemen A koma B-nya itu elemen dari A cantik. Elemen dari A cantik. A cantik gitu lah ya. A cantik, kemudian A-nya itu subset dari ada juga di sini. A-nya itu subset dari B, maka maka B sama dengan B sama dengan A. B sama dengan, oke. Kemudian karena sifat aditif yang saling lepas berlaku berlaku ini berlaku kita copy P A sama dengan PB sama dengan PA ditambah ditambah P B dikurangi A. Oke. Setelah itu, karena peluang selalu bernilai tidak negatif, jadi PB PB dikurangi A ini lebih dari sama dengan 0. Lebih dari sama dengan 0. Jadi sama dengan 0. Nah, maka berlaku berlaku PB
PB sama dengan PA plus B dikurangi A lebih dari sama dengan PA. Eh, Sehingga apapun yang ditambahkan ke oleh PA akan ber, bernilai lebih dari sama dengan, dan yang sama dengan lebih dari sama dengan PA itu sendiri. Jadi dapat disimpulkan bahwa eh, PB ini PB ini lebih dari PB ini lebih dari sama dengan PA. Lebih dari sama dengan PA. Maka maka PA-nya akan kurang dari sama dengan PB. Oke, terbukti. Oke, di sini ada pembuktian soal yang kedua. Misalkan X adalah perubahan acak kontinu dengan fungsi kepadatan peluang. Px-nya buktikan bahwa untuk setiap A, B elemen R dengan A kurang dari B berlaku P kurung buka A, B sama dengan P kurung tutup A, B kurung buka sama dengan P A, B kurung tutup sama dengan P kurung tutup A, B sama dengan integral dari A ke B Px dx. Ini kita akan buktikan satu persatu, di mana misal ini dulu. Ini kalau misalnya mau disamain kayak yang lain, tinggal di nih, misal kita pakai ini, formulanya kita pakai ini, terus bisa dikurangi PA sama dikurangi PB. Nah, terus ini sama dengan kita integralkan Px dx. Ini kan PAB PA, B-nya jadi Px dx, terus ininya min 0 sama min 0. Tuh. Terus habis itu ya udah, ini hasilnya. Ini. Nah, terus yang B ini P kurung buka kurung P A kurung tutup A, B itu kan berarti A, A-nya itu nggak ikut, dan ya A-nya itu nggak ikut, B-nya ikut. Terus kita mau pakai formula yang ini juga, ini lagi nih. Terus kalau misalnya udah kayak gini mau dijadiin kebuka, itu tinggal dikurangin aja PB-nya. PB-nya dikurangin aja. Terus nanti sama kayak gini hasilnya. Ininya minus 0 aja. Nah, ini sama dengan ini juga. Ini masuk ke dalam, itu masukin. Nah, terus yang ketiga ini kurung buka, salah, ini BC. Ini sama dengan kita masih ambil yang ini, tapi bedanya kita mau ngeluarin si A nya. Jadi P ini gimana sih, nah ini juga kita mau ngeluarin PA nya. Nah udah, hilang lagi. Nah, udah, nanti sama kayak ini hasilnya. Terus abis itu yang terakhir ini. Nah ini kalau mau di ini deh ya, D, ini kalau mau disamain juga kita pakai yang terbuka, terus habis itu kita kita tambahin dengan
P PA dan kita tambahin dengan P B. Masih ini ya. Nah, hasilnya hasilnya sama seperti yang ini ya. Ini maka jadi semuanya itu akan sama dengan A integral dari A ke B Px dx. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga, yaitu buktikan bahwa fungsi Px sama dengan 1 per beta min alfa dengan alfanya kurang dari sama dengan x, kurang dari sama dengan beta, atau nolnya merupakan x lainnya. Apakah fungsi PDF dengan beta lebih dari alfa merupakan fungsi PDF? Oke, yang pertama untuk menentukan fungsi apa fungsi tersebut adalah PDF atau enggak, yaitu yang pertama itu apakah 1 per beta min alfanya itu lebih dari sama dengan nol. Coba kita buktikan. Misal ambil sembarang x, kita x elemen r, kemudian kita diketahui jika x elemen interval tertutup tidak usah lakukan berarti dari alfa dan beta. Alfa koma beta, maka px nya ini harus pakai ini, maka x nya itu sama dengan ini, kita asumsikan sama dengan lebih dari nol, karena beta beta lebih dari nol. Jika 1 per beta min alfa itu harusnya lebih dari nol. Nah, kemudian jika x-nya bukan elemen, bukan elemen dari ini, maka px-nya akan sama dengan nol. Akan sama dengan nol. Jadi terbukti bahwa px itu lebih dari sama dengan lebih dari sini. Oke, sekarang yang kedua, apakah integral dari ini akan sama dengan 1? Nah, kita mulai dari integral dari min tahingga mana tahingga min tahingga sampai tahingga, ininya px dx akan sama dengan integral, kita copy, integral dari ini kita ganti jadi alfa sampai tahingga itu, kemudian ditambah dengan interval dari nah interval dari alfa ke betanya karena beta lebih dari alfa, maka batas bawahnya itu dari alfa
ke beta. Kemudian ini akan, sekarang ininya dari beta ke tahingga. Nah, ai px dx. Terus ini akan sama dengan ininya px nya jadi 0 dx, dan ininya jadi 0 dx juga. 0 dx juga. Nah, maka terus ininya tuh px nya tuh jadi, oh ini px nya jadi satu satu ini dx. Nah, kemudian setelah itu eh, oke, setelah itu ini kita gini. Kok nggak bisa difokus ya? Ininya akan sama dengan ini, sama dengan ini dx kan, dx. Terus habis itu ini jadi sama dengan satu satu per beta min alfa x dengan interval nggak bisa kasih interval ya kita, gimana sih? Bukan aksen lima operator ya, sini kah? Kayaknya bukan deh. Pokoknya interval dari batas atasnya itu beta, batas bawahnya alfa, batas atasnya beta. Kita tulis ini di mana ya, aku nggak tahu. Ini kali ya, gini aja. Atasnya ini alfa dan ininya beta. Beta. Nah, setelah itu jadi ini sama dengan 1/x min alfa beta min alfa, 1/beta min alfa min alfa per beta min alfa. uh, oh enggak, gini, berarti ininya langsung aja beta min alfa, maka ini akan sama dengan ininya masukin ke sini. Nah, jadi akan sama dengan satu, maka terbukti kalau 1 px dengan 1/beta min alfa itu merupakan PDF. Nah, terbukti bahwa px adalah PDF. Oke.
Oke, lanjut ke soal nomor 4 nih. Misal X adalah perubahan acak kontinu dengan fungsi Px, buktikan bahwa untuk setiap A elemen R, Px sama dengan A itu sama dengan. Oke, dengan menggunakan eh, definisi dari distribusi kontinu, ini, eh, Px, nih, Px sama dengan A akan sama dengan integral integral dari A ke A. Ini Px dx. X dx. Karena batas atas dan batas bawah sama, maka PXA sama dengan ya, no, sama dengan apa? PX PX. Maka PXAX sama dengan 0. Terbukti. Terbukti. Oke, untuk pembahasan soal pembuktian yang terakhir yaitu jika 0 kurang dari P kurang dari 1, buktikan bahwa fungsi GPK sama dengan P1 min P pangkat K min 1 dengan K elemen N. Apakah GPK merupakan suatu ukuran peluang? Untuk membuktikannya, yang pertama itu kita akan membuktikan bahwa GPK itu lebih dari sama dengan 0. Jadi coba kita tulis ulang. Ini kan lebih dari sama dengan 0. Lebih dari sama dengan, kita tahu bahwa 0 ini, kita tahu bahwa 0 kurang dari P kurang dari sama dengan 1, maka P lebih dari sama dengan 0. Dan eh, P dan akan sama dengan 0. Jadi GPK ini, jadi GPK lebih dari sama dengan. Itu yang pertama udah terbukti. Kemudian yang kedua itu eh, sigma sigmanya akan sama dengan 1. Penjumlahan dari semua titiknya akan sama dengan 1. Nah, kita pakai sigma. Ya. Sigmanya ini dari K sama dengan 1 sampai hingga dengan GPK. GPK itu sama dengan sigma sigma dari apa, ini P-nya di depan sama dengan P-nya di depan, kemudian ininya dan kita asumsikan bahwa bentar ini hapus dulu. Asumsikan bahwa eh, satu min P itu sama dengan R. Jadi jadi R kan min satu, R kan min satu, terus abis itu kita ini akan sama dengan R min satu
ini akan sama dengan P dikali dengan barisan geometri didapat P dikali 1 min 1 min P itu akan sama dengan P dikali 1. Hasilnya adalah sama dengan 1. Oke, untuk soal pembahasan sudah selesai. Sampai sini kita akan lanjutkan ke soal esai.